Lapisan kulit bumi sering disebut litosfer, berasal dari kata litos yang artinya batu, sfer atau spharia yang artinya bulatan. Jadi, litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri dari batu-batuan yang keras dan tanah, sedangkan tanah itu sendiri berasal dari batuan yang melapuk. Barisfer. Barisfer yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun atas lapisan nive. Jari-jarinya kurang lebih 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km di bawah permukaan bumi. Astenosfer. Astenosfer atau mantle adalah lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas barisfer setebal kurang lebih 1.700 km. Berat jenisnya rata-rata 5 gram per cm kubik. Astenosfer merupakan isahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Litosfer. Litosfer adalah lapisan yang terletak di atas astenosfer dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Litosfer terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Dalam lapisan ini terdapat batuan, antara lain batuan sedimen, granit, andesit, dan batuan metamorf. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak dan bersifat padat dan kaku, dan memiliki ketebalan kurang lebih 35 km. Yang kedua adalah lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan magnesium. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Lapisan tanah. Tanah atau pedosfer yaitu suatu benda alam yang menempati lapisan kulit bumi yang teratas dan terdiri atas butir tanah, air, udara, sisa tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Dalam garis besarnya, lapisan tanah itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu lapisan tanah atas, lapisan tanah bawah, lapisan bahan induk tanah, dan juga lapisan batuan induk. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dalam proses perubahan tanah. Ada stadium embrional, stadium juvernil, stadium feril, dan juga stadium seril. Selanjutnya ada sifat-sifat tanah. Yang pertama adalah warna tanah. Umumnya tanah yang berwarna gelap memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Kemudian ada tekstur tanah. Tekstur tanah dapat kita bedakan menjadi 3 kelas, yaitu tanah pasir, lempung, dan tanah liat. Selanjutnya ada struktur tanah. Dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu struktur lepas butir, struktur remah, dan struktur gumpal. Selanjutnya ada derajat keasaman. Tanah ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa serta ada yang bersifat netral. Macam-macam bentuk muka bumi. Yang pertama adalah relief daratan, terdiri atas gunung, lembah, pegunungan, bukit, pematang, cekungan, lereng, plato, dataran rendah, dataran tinggi, depresi, ngarai, dan juga pantai. Kemudian ada relief dasar laut, terdiri atas palung laut, lubuk laut, punggung laut, ambang laut, shelf atau laut dangkal, laut dalam, dan juga pulau koral atau pulau karang. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ada yang mempunyai sifat membangun dan ada yang mempunyai sifat merusak. Tetapi secara umum tenaga endogen bersifat membangun. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi. Pergerakan ini disebut diastropisme. Tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu vulkanisme, seisme atau gempa bumi, dan tektonisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas.
Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang tergantung di dalamnya. Dilihat dari bentuk dan terjadinya, ada 3 macam gunung api, yaitu A. Gunung api mahar, B. Gunung api kerucut atau strato, C. Gunung api perisai atau tameng. Menurut aktivitasnya, gunung api dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Gunung api aktif, 2. Gunung api mati, dan 3. Gunung api istirahat. Bagian-bagian dari gunung berapi terdiri atas 1. Kaldera. Kaldera adalah cekungan besar seperti kuali yang terbentuk tak lama setelah pengosongan ruang magma akibat letusan gunung berapi. 2. Saluran diaderma. Lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak ke sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 3. Dapur magma. Dapur magma adalah ruang bawah tanah besar berisi batuan mencair yang berada di bawah permukaan kerak bumi. 4. Sil. Sil adalah magma yang masuk di antara 2 lapisan, bagan sedimen dan membeku atau intrusi datar. 5. Lakolit. Lakolit adalah intrusi melembar atau konkordan plutonik yang tersuntikan di antara 2 lapisan batuan sedimen. 6. Batolit. Batolit adalah massa besar batuan beku intrusif, luasnya lebih dari 100 km kubik yang terbentuk dari magma dingin jauh di dalam kerak bumi. 7. Gang, yaitu batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan tang yang berbentuk pipi atau lempeng. 8. Apofisa, yaitu cabang dari erupsi korok atau gang. Seisme atau gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Dilihat dari intensitasnya, ada 2 macam jenis gempa, yaitu 1. Makroseisme, 2. Mikroseisme. Daerah-daerah yang mengalami gempa dapat dibuat peta. Pada peta tersebut ada beberapa macam garis, yaitu homoseiste, isoseiste, dan pleistoseiste. Gempa bumi merambat melalui 3 getaran, yaitu getaran longitudinal, merapat, merenggang, getaran transversal, naik turun, dan getaran gelombang panjang. Tektonisme adalah perubahan atau pergeseran letak lapisan kulit bumi secara mendatar atau vertikal. Jadi yang dimaksud dengan gerak tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Gerak ini dibedakan lagi menjadi A. Gerak epirogenetik dan B. Gerak orogenetik. A. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Ada 2 macam, yaitu A. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut naik. B. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut turun. B. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lebih cepat dan meliputi daerah yang tidak begitu luas. Gerak ini disebut juga gerakan pembentuk pegunungan. Bentuk gerakan orogenetik dapat dibedakan menjadi A. Wrapping atau pelengkungan, B. Folding atau pelipatan, C. Jointing atau retakan, D. Faulting atau patahan. Wrapping atau pelengkungan. Pada muka bumi yang terdapat bentukan jenis ini, dataran akan melengkung ke atas sehingga terbentuk suatu kubah atau yang disebut juga dengan dom. Hal ini disebabkan gerak vertikal yang tidak merata di suatu daerah, khususnya di daerah yang berbatuan sedimen. Selain kubah, ada juga yang mengarah ke bawah sehingga membentuk cekungan atau basin. Diameternya dapat mencapai beberapa mil. Folding atau pelipatan. Pelipatan akan terjadi apabila struktur batuan pada suatu daerah menderita suatu tekanan yang lemah, namun berlangsung lama dan belum melampaui titik patah batuan sehingga hanya membentuk lipatan. Bagian puncak
suatu lipatan disebut dengan antiklin, sedangkan lembahnya disebut dengan sinkline. Jointing atau retakan. Retakan pada muka bumi terbentuk karena adanya pengaruh gaya regangan yang mengarah dua arah yang berlawanan pada muka bumi, sehingga terjadi retakan-retakan, tetapi masih bersambung. Retakan biasanya terjadi pada batuan yang rapuh. Pada umumnya, retakan ini ditemukan pada puncak antiklinal yang disebut tectonic joint. Faulting atau patahan. Patahan atau faulting terjadi ketika tekanan yang kuat dan cepat menyebabkan batuan retak dan terpisah. Daerah sepanjang patahan biasanya menjadi pusat gempa bumi karena gerak bumi selalu bergeser di sana. Patahan bisa menyebabkan bagian kulit bumi turun, disebut graben atau slang, atau naik. Kenaikan terjadi ketika bagian antara dua patahan diangkat menjadi lebih tinggi dari daerah sekitarnya, disebut horst. Prinsip-prinsip pergeseran lempeng litosfer. Litosfer yang tipis dan berada di atas astenosfer yang plastis terpecah-pecah menjadi lempeng litosfer yang bergerak karena arus konveksi di astenosfer. Tanah yang kita injak bergerak rata-rata 1-10 cm per tahun. Gerakan ini menyebabkan lempeng litosfer saling berdesakan dan bertumbukan, yang menghasilkan 3 prinsip pergeseran lempeng litosfer. Yang pertama, lempeng litosfer saling bertumbukan atau divergensi, di mana salah satunya menyusup di bawah lempeng lainnya. Kedua, lempeng litosfer saling berpapasan, membentuk sesar mendatar. Yang ketiga, yaitu lempeng litosfer saling memisah atau konvergensi, membentuk punggungan di tengah samudera. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, antara lain berasal dari hujan, panas matahari, angin, aliran air, dan luncuran geyser serta makhluk hidup. Tenaga eksogen dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Weathering, pelapukan, 2. Erosi, pengikisan, 3. Sedimentasi, pengendapan, 4. Pengangkutan material atau mass wasting. Yang pertama adalah weathering atau pelapukan. Weathering atau pelapukan adalah segala perubahan dalam bentuk karena pengaruh keadaan cuaca, misalnya air dan suhu. Macam-macam jenis pelapukan antara lain pelapukan fisis, pelapukan mekanisme, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis atau pelapukan organik. Yang kedua adalah erosi atau pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air, es, angin, dan gelombang arus. Macam-macam jenis erosi yaitu 1. Erosi air, 2. Abrasi, 3. Geyser, dan 4. korasi. Yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan, lapisan hasil pelapukan yang terjadi di permukaan bumi, baik di daratan yang rata maupun di lereng-lereng bukit, pegunungan atau gunung dipengaruhi oleh bermacam-macam kekuatan. Bentuk-bentuk dalam proses pengendapan atau sedimentasi di daerah pantai antara lain 1. Pesisir, 2. Dune, 3. Spit and bar, 4. delta. Yang keempat, pengangkutan material atau mass wasting. Pengangkutan material atau mass wasting terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga terjadi pengangkutan atau perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Wasting berlangsung pada 5 jenis pergerakan material. Yang pertama, jenis pergerakan lambat. Yang kedua, jenis pergerakan cepat. Yang ketiga, longsor lahan. Yang keempat, amblesan. Yang kelima,
denudasi.